Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika membicarakan abad kekosongan, tentu sebagian pemikiran kita, terlebih lagi adalah nakama, pasti berpikir tentang abad kekosongan yang terjadi di dalam salah satu serial anime yang sangat populer, yaitu One Piece. Di dalam serial One Piece dinamakan sebagai abad kekosongan dikarenakan tidak ada yang tersisa untuk mengakui apapun yang terjadi di dalamnya, selain daripada poneglyph yang ditulis dalam bahasa yang hanya sedikit orang yang tahu cara membacanya. Dan peristiwa ini itu terjadi sekitar 900 hingga 800 tahun sebelum alur cerita One Piece itu dimulai. Namun abad kekosongan yang kami maksud adalah masa di mana tidak diutusnya seorang rasul pada zaman itu. Jadi jarak antara seorang nabi dengan nabi yang lain itu berselang dengan kurun waktu yang cukup lama. Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam itu mempunyai jarak yang sangat lama, yaitu mencapai 10 abad. Dan Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim AS juga mempunyai masa sekitar 10 abad. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa AS juga mempunyai masa yaitu sekitar 10 abad. Antara Nabi Musa AS dan Nabi Isa terpaut sekitar 17 abad. Adapun Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 569 tahun. Jadi di ketika masa itu tidak diperdapatkan seorang rasul, menyebabkan dalam masa yang cukup lama ini bisa terjadi perubahan-perubahan di dalam kitab-kitab suci mereka. Contohnya yaitu Bani Israel yang tidak taat kepada nabinya dengan sangat mudah mengubah isi dan kandungan kitab sucinya. Misalnya kitab Taurat dan Injil diubah oleh Bani Israel karena terlalu lama jarak waktu antara nabi satu dengan nabi setelahnya. Jarak antara nabi dengan nabi yang lain, inilah yang dikenal dengan zaman fitrah atau abad kekosongan. Ulama berpendapat orang yang hidup pada zaman fitrah ataupun zaman kekosongan tidak akan dituntut untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan yang menjadi isyarat ajaran sebelumnya, dan juga tidak akan disiksa kelak di akhirat. Semua pendapat ini itu berpacu kepada ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Berdasarkan ayat ini, maka mayoritas ulama berpendapat orang-orang yang hidup pada zaman fitrah itu tidak akan disiksa dan tidak dituntut untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Dan ini juga dijadikan sebagai dalil bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW itu akan dimasukkan ke dalam surga, bukan ke dalam neraka. Berbeda dengan pendapatnya Salafi Wahabi yang langsung mengatakan orang tua Rasulullah SAW itu berada di dalam neraka, sedangkan orang tua Rasulullah itu berada pada zaman fitrah ataupun abad kekosongan yang tidak diperdapatkan seorang rasul pada zaman itu. Jika tidak ada rasul, manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan rahmat dan karunia Allah. Namun pendapat daripada Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa orang tua Rasulullah SAW berada di neraka itu juga berdasarkan sebuah hadis Muslim yang mana ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di manakah ayahku?" Beliau pun menjawab, "Di neraka." Setelah itu ia pun pergi. Rasulullah memanggilnya lalu bersabda, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka." Dan inilah menjadi patokan Salafi Wahabi yang mana mereka berpendapat bahwa orang tua Nabi itu di dalam neraka. Sedangkan paham Ahli Sunnah wal Jamaah, maksud daripada kata ayah dalam hadis tersebut yaitu pamannya Rasulullah SAW, yang mana Abu Talib meninggal dunia setelah Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul, dan kematian Abu Talib itu dalam keadaan bukan Islam. Lagi pula orang Arab sering menyebutkan kata ayah, namun yang dimaksudkan adalah paman. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-An'am yang mana artinya, "Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Sedangkan menurut Ibnu Katsir dan beberapa ahli tafsir lainnya, bapa daripada Nabi Ibrahim itu bernama Tarikh, bukan Azar. Jadi Azar itu adalah nama daripada pamannya Nabi Ibrahim.